Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulpan Wija di channelnya Guru Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini selamat datang anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan lanjut mempelajari mengenai tentang getaran dan gelombang. Oke, nanti kita akan banyak mengetahui apa itu getaran dan apa itu gelombang. Kenapa kita bisa mendengar itu karena ada sebuah getaran, dan di pantai itu kenapa ada bergelombang, yaitu apa itu gelombang nanti kita akan bahas. Ya, sebelum ke videonya jangan lupa kalau video ini bermanfaat dan semoga bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe videonya, di like and di share videonya ke semua sosial media kalian supaya video ini lebih bermanfaat. Ya, kita langsung ke videonya, yaitu mengenai getaran dan gelombang. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang getaran ya. Nah, apa itu getaran? Nah, ini pengertiannya. Getaran itu adalah gerak bolak-balik secara beraturan melalui titik seimbang ya. Itu namanya adalah getaran. Jadi ada gerak yang bolak-balik itu secara beraturan ya. Kalau dari A ke B, B ke C itu secara beraturan melalui titik seimbang. Titik seimbang itu apa? Itu titik pada titik pertama, itu namanya titik seimbang. Nah, ini ya. Contohnya di sini ada bandul ya. Bandul kalau kita kasih tali, ini bandul. Nah, pertama kali bandul ini di tengah itu titik O. Nanti kalau bandul kita getarkan ke sebelah kiri, nah nanti dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, dan berhenti ya. Oke, nah ini ya contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama nih, ini di tenggorokan kita ya. Nah itu pada saat kita membunyikan suara, nah itu ada getaran ya kalau kita pegang. Nah, lalu itu ada gitar. Nah, gitar kalau kita petik, nah ya kalau kita petik, nah si gitar ini dia akan ada getaran, lalu ada bunyi juga ya. Nah ini contohnya pada ayunan. Nah ayunan kalau kita dorong itu akan terjadi sebuah getaran. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih menentukan N? N itu atau banyak getaran. Nah, ya, jadi yang pertama itu ada istilah titik seimbang, itu titik pada awal si benda itu diam ya. Jadi dia pertama kalinya itu disebut titik seimbang ya. Nah, titik seimbang itu ada di titik B. Nah, disebut satu getaran itu adalah dari A ke B ke C ke B ke A. Jadi dari A, contohnya dari sini ya. Titik seimbang dari sini dia ke B, lalu ke C, balik lagi ke B, balik ke A, itu disebut dengan satu getaran. Kalau dari A ke B itu tidak disebut satu getaran ya. Jadi kalau disebut getaran dia itu balik lagi ke titik awal atau ke titik keseimbangan ya. Kalau dari A, B, C itu adalah setengah getaran. Kalau dari A, B, C, B itu 3/4 getaran. Nah, itu ya. Jadi cara menentukan banyak getaran ini buat apa fungsinya? Fungsinya nanti untuk di soal ya, di soal latihan. Nanti kalau soal latihannya berupa gambar atau berupa keterangan, ada bandul dia bergerak dari A ke B ke C ke B ke A. Nah, itu disebut dengan satu getaran ya. Jadi kalau disebut dengan satu getaran itu apabila dari awal dia balik lagi ke awal lagi, itu disebut dengan satu getaran ya. Nah, di sini kita lihat ada contoh video ya. Nah, ya. Di sini gerak bandul berulang-ulang dari A, dia ke O, lalu ke B, ke O, dan ke A lagi. Nah, itu disebut dengan satu getaran. Nah, itu namanya adalah getaran. Nah, dari A ke O, ke B, ke O, balik lagi ke A. Nah, itu juga namanya adalah satu getaran ya. Oke, dulu ya. Selanjutnya, nah ini ada namanya besaran dan satuan dalam getaran.
atau istilahnya di sini rumusnya, rumus untuk mencari dalam getaran. Itu ada apa aja? Yang pertama ada namanya frekuensi. Nah ya, ada namanya frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau detik. Jadi dalam 1 detik itu berapa sih banyaknya getaran yang terjadi dalam suatu benda. Nah, itu disebut dengan frekuensi. Ya. Apa rumusnya? Nah, rumusnya itu frekuensi itu dilambangkan dengan F. Ya, rumusnya F sama dengan N dibagi T. Selanjutnya yang kedua ada periode. Nah, apa itu periode? Nah, kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali bergetar. Jadi, kalau ada suatu benda, dia bergetar 1 kali, nah itu berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh si benda itu untuk bergetar? Nah, itu namanya periode ya. Rumusnya apa? Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu periode itu lambangnya adalah T. Rumusnya adalah T kecil dibagi N. Nah, itu untuk rumus periode. Nah, yang ketiga ada namanya amplitudo. Maaf ya, ini M itu 1 ya. Ada amplitudo. Apa itu amplitudo? Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Jadi, simpangan yang terjauh dari titik seimbang itu disebut dengan amplitudo. Nah, titik seimbang adalah titik kedudukan benda dalam keadaan tenang atau diam. Jadi, si benda kalau dia diam, nah itu simpangan terjauhnya berapa? Disebut dengan amplitudo. Oke, kita lihat keterangan rumusnya. Ya, tadi F itu frekuensi getaran. Itu satuannya adalah hertz atau Hz ya, Hz. Kalau N apa? N itu adalah banyak getaran. Nah, ya. Kalau T apa? T itu adalah waktu getarnya. Satuannya adalah second. Kalau N itu biasanya kali ya. 1 kali, 2 kali, nah itu ya. Yang terakhir ada T, nah itu apa? Periode. Itu satuannya S atau second. Nah, itu dia rumus dari getaran. Jadi nanti di soal kalau tidak ditanyakan frekuensi, kalau tidak ditanyakannya periode. Nah, itu dalam getaran. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya, langsung. Contoh soalnya. Kita baca bareng-bareng. Pada suatu pegas tergantung sebuah beban yang bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 10 second. Hitunglah nilai frekuensi dan periode getaran. Jadi ada sebuah pegas, tahu pegas ya? Kayak per gitu. Dia tergantung sebuah beban yang bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 10 second. Ditanyakannya frekuensi sama periode. Frekuensi itu adalah apa tadi? F, periode adalah T. Ya. Seperti biasa, kalian untuk mengerjakan soal itu ditulis dulu ya. Diketahuinya apa aja di soal. Yang pertama ada bergetar sebanyak 50 kali. Berarti kalau ada 50 kali itu adalah banyaknya getaran ya. Jumlah getarannya berarti N ya. N-nya adalah 50 kali. Dalam waktu 10 second. Nah, berarti itu waktu. Waktu itu adalah T kecil. Itu 10 second. Kalian tulis diketahuinya. Harus sesuai ya, sesuai dengan soalnya ya. Nah, ditanyakannya apa? Nah, ditanyakan itu ini, hitunglah, kan hitung itu dicari ya. Hitunglah nilai frekuensi dan periode. Berarti frekuensi itu F, periode adalah T. Nah, selanjutnya kalian masukkan rumusnya satu per satu. Yang pertama, untuk mencari F, itu tadi rumusnya adalah N dibagi T. N-nya berapa? N-nya itu 50. Kita tulis 50. Harus sama ya. Antara diketahui dan di soal dan di rumus. Gunanya diketahui itu biar kita tidak membaca lagi soalnya, tapi kita lihat di diketahuinya ya. N-nya 50, T kecilnya berapa? Waktunya itu 10. Nah, ditulis 10 di bawahnya. Jadi 50 dibagi 10 berapa isinya? Itu 5 Hz ya. Itu frekuensi. Sekarang periodenya berapa? Periodenya itu T ya. Nah, T-nya berapa? T kecil dibagi N. Ya, T-nya berapa? 10. Ya. N-nya berapa? Banyaknya getar yaitu 50. 10 bagi 50 berapa? Isinya 0,2 second ya. Jadi ini yang di belakang itu namanya satuan, yang di depan namanya adalah lambang ya, lambang dari suatu sebutan. Itu
getaran, ya. Oke, jadi getaran itu mudah ya. Nanti soal biasanya ditanyakannya hanya frekuensi, hanya periode. Sekarang yang kedua kita masuk ya. Kita masuk ke gelombang. Nah, apa itu gelombang? Nah, ini ya. Gelombang ini ada seorang orang dia menggerakkan sebuah tali. Nah, akibat menggerakkan sebuah tali, akibat ada gelombang ya. Gelombang. Tarikan di sini. Selain gelombang itu juga ada getaran juga ya sama. Nah, di sini kita membahas mengenai gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, perambatannya adalah energi getarnya, bukan materinya. Nah, ya. Jadi, kan akibat anak yang tadi ya, yang ini dia menggetarkan tali, akibatnya ada rambatan. Ya, jadi, menimbulkan sebuah gelombang. Nah, si rambatnya itu di energinya, bukan materi. Materi itu isi dari bendanya. Isi bendanya dia tidak merambat, tapi energinya ya, akibat ada gaya yang diberikan pada orang ini, akibatnya ada energi. Nah, energi dia merambatnya dia menjadi sebuah gelombang. Nah, itu disebut dengan gelombang ya. Nah, jenis-jenis gelombang itu dibagi berdasarkan dua ya. Ada berdasarkan arah getaran, disebut dengan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu ada jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perantara ya. Jadi berdasarkan medium perantaranya ya, perantara bergetarnya ya, bendanya. Nah, itu. Kalau ini berdasarkan arah bergetarnya. Nah, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Nanti kita bahas satu per satu. Ya. Nah, ini dia yang pertama itu berdasarkan sifat rambatannya ya. Itu ada dua jenis gelombang. Yang pertama ada gelombang mekanik, yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang mekanik itu apa? Gelombang yang merambatnya itu memerlukan zat perantara. Artinya dia membutuhkan suatu benda supaya si gelombang itu terus merambat ya. Contohnya ada gelombang air laut, berarti itu harus memerlukan perantara apa? Itu air. Ada gelombang bunyi, berarti itu harus membutuhkan perantara benda. Ada gelombang tali, nah itu membutuhkan sebuah perantara. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Nah, itu gelombang yang dapat merambat tanpa zat perantara atau ruang, ya, ruang hampa. Yang pertama ada gelombang cahaya. Terus ada contohnya gelombang radio sama sinar. Gelombang cahaya dia tidak membutuhkan perantara, ya. Dia bisa menimbulkan sebuah gelombang, ya. Lalu ada gelombang radio sama ya, radio juga dan sinar X. Ya. Yang kedua itu berdasarkan arah gerak dan rambatnya. Nah, yang pertama ada namanya gelombang transversal. Nah, ya. Ada gelombang transversal. Itu apa? Nah, itu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Ya, jadi dia tegak lurus, jadi dia tidak sejajar. Ya. Contohnya apa? Yang pertama, contoh yang besar ada gelombang tali. Nah, ini ya, dia jadi transversal, jadi arah getarnya ke atas, merambatnya ke sebelah sini, jadi tegak lurus. Ya. Lalu ada lagi gelombang permukaan air. Nah, ya, contohnya di laut. Ada lagi gelombang cahaya. Nah, ya, contohnya ini ya, akibat adanya getaran, ya, jadi menimbulkan sebuah gelombang. Ini gelombang cahaya, contohnya adalah cahaya pada pelangi. Nah, ini ya, ini disebut dengan gelombang transversal. Nah, ciri-cirinya apa? Dia itu punya namanya bukit, lalu ada namanya lembah. Nah, ini bukit itu yang B, kalau lembah yang D. Nah, jadi disebut dengan gelombang transversal, dia punya bukit sama punya lembah ciri-cirinya ya. Nah, disebut satu gelombang berapa? Nah, kalau di getaran tadi, kalau satu getaran itu apabila dari titik awal balik lagi ke titik awal setelah bergetar, itu disebut dengan satu
gelombang. Dan contohnya kalau titik awalnya A, berarti dia ke B, ke C, balik lagi ke B, ke A. Nah, itu disebut dengan satu getaran. Nah, kalau gelombang itu apa? Itu dia disebut dengan satu gelombang, itu adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi nih, satu bukit dan satu lembah itu disebut satu gelombang. Atau dari A kecil, B, C, D, E. Nah, itu disebut dengan satu gelombang. Oke, nah kalau gambar ini dia berapa gelombang? Berapa gelombang? Kita lihat. Ini berarti satu. Ini bukit, ini lembah, berarti 2 ya. Dia punya 2 gelombang. Buat apa fungsinya? Sama fungsinya untuk di soal latihan ya. Kalau nanti ada soal latihan gambar seperti ini, nah berapakah frekuensi atau berapa periodenya contohnya. Nah, itu dibutuhkan banyaknya gelombangnya. Kita hitung dulu ya. Hitung dulu berapa bukit lembahnya, ada berapa gitu ya. Kan satu bukit, satu lembah itu disebut dengan satu gelombang. Nah, atau nanti kalau soal itu berupa cerita ya. Ada sebuah gelombang tali, dia mempunyai 2 bukit, 1 lembah. Nah, itu berarti disebut apa? Berapa banyaknya gelombang gitu ya. Jadi kalau disebut satu gelombang itu ada 1 bukit, ada 1 lembah, itu disebut dengan gelombang transversal. Nah, yang kedua ada namanya gelombang longitudinal. Nah, ya, apa itu? Itu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Jadi dia sejajar ya, tidak tegak lurus. Jadi sama. Contohnya kalau arah rambatnya lurus ke kanan, berarti arah getarnya juga ke kanan. Kalau yang transversal tadi itu arah getarnya ke atas, arah rambatnya ke bawah ya, atau lurus gitu ya. Nah, ini ya contohnya itu apa? Kalau dalam kehidupan sehari ada gelombang bunyi ya, ada bunyi speaker atau bunyi apa, lalu ada gelombang selinki atau pegas ya, pegas di motor, pegas di sepeda, nah itu ya. Nah, satu lagi ini ada gelombang selinki. Nah, ini ya, ini disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, ciri-cirinya apa? Gelombang longitudinal. Nah, kalau tadi transversal ciri-cirinya 1 bukit, 1 lembah, disebut dengan 1 gelombang. Itu gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal itu apa? Itu ada rapatan, ada renggangan. Jadi disebut dengan 1 gelombang itu apa? Itu ada 1 rapatan, ada 1 renggangan. Itu disebut dengan 1 gelombang, panjang 1 gelombang ya. Jadi ini nih ya. Sebentar. Nih ya. Sebentar. Nah ya, ini adalah rapatan. Yang ini adalah renggangan. Nah, rapatan dan renggangan, nih ada ya rapatan, ini renggangan. Nah, 1 rapatan, 1 renggangan itu disebut dengan 1 gelombang. Itu di gelombang longitudinal. Kalau di gelombang transversal itu 1 bukit, 1 lembah. Nah ya, itu untuk ininya. Nah, ini kita lihat, kita hitung ya. Ini berapa gelombang nih? Ini 1 berarti 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, 4,5 ya. Ini ada rapatan, terusnya ada renggangan lagi. Jadi 4,5, 4,5 ya. 4,5 gelombang. Berarti ini gambar ini adalah 4,5 gelombang ya. Jadi kalau yang longitudinal yang gambarnya seperti ini selinki ya, biasanya kalau di soal itu pasti kebanyakan soalnya kayak gini ya, gambar pegas ya. Kalau yang gelombang pasti gambar gelombang-gelombang ya, gambar tali ya, biasanya kebanyakan soal itu biasanya seperti itu. Nah, kalau yang longitudinal 1 rapatan, 1 renggangan disebut 1 gelombang. Kalau yang transversal itu 1 bukit, 1 lembah. Itu ya. Nah, ini ya, kalau yang longitudinal arah getarnya dia ke sini, arah rambat juga dia ke sini. Tidak seperti yang transversal, arah getarnya ke atas, arah rambatnya ke pinggir. Nah, itu longitudinal.
Nah, sama ya, di gelombang juga dia punya frekuensi, punya periode. Kalau di getaran ada amplitudo, kalau di gelombang ada cepat rambat ya. Satuannya lambangnya adalah F ya. Nah, ini apa itu frekuensi? Sama ya, frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Jadi 1 detik itu berapa banyak gelombang yang terjadi? Tuh ya. Rumusnya apa? Nah, rumusnya itu sama ya, lambangnya F. F itu rumusnya adalah 1 per T, 1 dibagi T. Nah, periode adalah T, jadi 1 dibagi periode. Nah, apa itu periode? Sama ya, seperti getaran. Itu selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 gelombang. Jadi 1 gelombang itu berapa sih waktu yang dibutuhkan supaya terjadi 1 gelombang gitu ya. Rumusnya apa? Nah, ini rumusnya itu T sama dengan 1 per F ya. Berarti F itu adalah frekuensi, jadi 1 dibagi frekuensi. Terakhir ada namanya cepat rambat. Apa itu cepat rambat? Itu jarak yang ditempuh gelombang dalam selang waktu 1 periode. Jadi dalam 1 periode itu berapa jaraknya ya. Jadi dalam 1 gelombang ke gelombang lain itu jaraknya berapa meter. Nah, itu disebut dengan cepat rambatnya. Berapa cepatnya ya, berapa jaraknya. Nah, itu disebut dengan cepat rambat. Rumusnya apa? Nah, ini rumusnya ada 2 ya. Ada V sama dengan V dibagi T ya, seperti V ini ya. Lambda ya, lambda dibagi T ya. Atau P sama dengan lambda dikali F ya. Kalau titik ini adalah kali ya. Biasanya kalau di buku-buku itu kalau dalam hitungan itu perkalian itu suka dipakainya titik ya. Jadi lambda dibagi F. Jadi yang ini dibacanya itu adalah lambda ya. Seperti itu ya. Seperti N ya, tapi tidak N juga ya. Nah, itu jadi ada 2 ya rumusnya. Satu lagi, kalau ditanyakannya lambdanya, itu adalah V dibagi F. Apa itu lambda? Nanti kita lihat keterangannya ya. Nah, P itu adalah cepat rambat gelombang. Ya, cepat rambat gelombang P itu satuannya M per S. Nah, yang lambda ini dia adalah panjang gelombang ya. Itu satuannya meter. F itu adalah frekuensi, satuannya hertz. Kalau T adalah periode, itu satuannya second. Nah, itu ya. Kalau di gelombang ada frekuensi, periode sama cepat rambat. Kalau di getaran ada frekuensi, periode sama amplitudo. Ini rumusnya ya, yang nanti kita bisa gunakan untuk menjawab soalnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Ya, ini contoh soalnya. Kita baca. Dalam waktu 4 second terjadi 1 gelombang. Jadi dalam waktu 4 second ini dia ada terjadi 1 gelombang ya. Jika jarak antara 2 bukit yang berdekatan adalah 10 cm, tentukan cepat rambat gelombangnya. Seperti biasa kita tulis dulu ya, diketahuinya apa. Yang pertama itu ada jarak antara 2 bukit yang berdekatan, berarti itu jarak atau panjang ya, panjang gelombangnya ya. Berarti kalau panjang gelombang itu 10 cm, lambangnya apa? Tadi lambda ya. Lambdanya 10 cm. Karena lambda ini satuannya adalah harusnya meter, di soal sentimeter, jadi diubah sentimeter ke meter. Ya, sentimeter ke meter, dia naik apa turun? Nah, itu ya. Itu adalah naik ya, 1 tangga. Nah, nanti kalau naik 1 tangga berarti dibagi 10. Itu ya, jadi 0,01 meter ya. Lalu ada apa lagi? Dalam waktu 4 second. Nah, berarti waktu, salah ya, ini harusnya T kecil ya. T kecilnya adalah 4 second. Tanyakannya apa? Ditanyakannya cepat rambat gelombangnya ya. Nah, berarti kalau cepat rambat gelombangnya ditanyakan V-nya berapa? Ya, cepat rambat lambangnya adalah V, berarti V-nya berapa? Nah, langsung ke rumusnya. Rumusnya apa? V itu adalah lambda dibagi T. Oh iya, tadi ini waktu terjadi dalam 1 gelombang. Ini disebut dengan, bukan waktu ya, tadi disebut dengan periode ya, karena periode itu
selang waktu dalam satu periode. Satu periode itu adalah satu gelombang ya. Jadi ini disebut dengan periode. Nah, T-nya itu adalah 4 second. Rumusnya Pi sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya berapa tadi? Lambdanya 0,1. Jadi yang pakainya sudah diubah ya. Sudah diubah ke meter. 0,1 T-nya berapa? T-nya 4 dibagi 4. Berapa 0,1 dibagi 4 isinya? 0,025 meter per second. Nah, itu dia cara contoh soal mencari cepat rambat. Jadi kalau di gelombang itu yang dicari soal biasanya kalau enggak periode, kalau enggak frekuensi, kalau tidak cepat rambatnya berapa ya. Bisa juga panjang gelombangnya bisa dicari juga ya. Tapi jarang ya. Nah, itu dia latihan soal gelombang tadi getaran. Jadi kalau getaran itu tandanya ada satu bukit, ada satu lembah. Kalau gelombang itu ada rapatan, ada renggangan ya. Kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat. Kalau getaran itu adalah gerak bolak-balik dalam suatu benda yang dalam keadaan tertentu ya, seimbang keadaannya. Itu disebut dengan getaran. Nah, selanjutnya karena kita kerjakan latihan soal. Jadi kalian mengerjakan latihan soal yang ada atau yang diperintahkan oleh ibu melalui grup WhatsApp, ataupun di sini kalau kalian sedang belajar mengenai getaran dan gelombang, kalian boleh mencoba latihan soal ini ya, dikerjakan. Nah, ini latihan soal getaran yang nomor 1. Dalam waktu 10 second, suatu ayunan bergetar 10 kali. Besarnya frekuensi ayun itu adalah, berarti tanyakan frekuensinya. Nomor 2, dalam 2 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel. Berapakah periode getaran dan frekuensi getaran? Jadi ini yang tanyakannya periode sama frekuensi. Ya, sudah ada rumusnya, sudah dijelaskan, dilihat kembali videonya atau catatannya. Silakan dikerjakan soal getarannya yang satu atau nomor 2 atau dua-duanya ya. Sesuai yang diperintahkan oleh ibu ya, kalau untuk anak-anak ibu atau murid-murid ibu di sekolah. Kalau kalian sedang belajar melalui video ini, kalian boleh mengerjakan dua-duanya ya, supaya kalian lebih mahir ya, lebih mengerti. Sekarang ada latihan soal gelombang. Nomor 1, getaran gempa merambat dengan kecepatan 75 km per s dengan frekuensinya 30 Hz ya. Tentukan panjang gelombang gempa tersebut. Nah, ada frekuensi, ada kecepatan ya. Itu tanyakan panjang gelombangnya. Ditanyakan lambdanya berapa gitu ya. Nomor 2, sebuah gelombang memiliki panjang gelombangnya adalah 4 cm dan frekuensinya 300 Hz. Tentukan cepat rambat gelombang. Di sini ada 4 cm. Berarti si panjang gelombang ini harus diubah ke meter dulu ya. Nah, ini latihan soal gelombang, silahkan dikerjakan. Jadi mengerjakannya itu latihan soal getaran dan latihan soal gelombang. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Semoga mengerti ya. Semoga kalian bisa lebih mengerti dengan menonton video ini. Jika masih belum mengerti, untuk anak ibu yang di sekolah, boleh kalian tanyakan langsung melalui grup WhatsApp ataupun langsung melalui hubungi WA ibu. Untuk kalian yang sedang menonton, kalian boleh bertanya di kolom komentar ataupun menghubungi sosial media di Facebook saya, yaitu Ulpan Waija, di Instagram saya @ulpa63, dan di email saya itu rafaulpanwaija@gmail.com. Saya sudah simpan sosial media saya di deskripsinya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau yang kurang tepat dalam bacaannya, dimohon maafkan. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, supaya video ini bermanfaat, di-share videonya, di-like supaya saya lebih semangat membuat videonya, dan di-subscribe videonya supaya kalau saya membuat video baru nanti akan langsung pertama kali kalian membuka videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.